Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik teman-teman, di sini Guru Online akan memberikan rangkuman mengenai FR SKB PGSD yang baru saja dilaksanakan, tapi masih ada juga ya sebagian kecil lah mungkin yang belum melaksanakan atau belum selesai. Jadi di sini ada kumpulan beberapa FR dari teman-teman yang sudah selesai melaksanakan ujian. Jadi sudah dirangkum, dan bagi yang sudah berhasil mendapatkan nilai SKB terbaik, saya ucapkan selamat ya. Selamat, akhirnya berhasil, perjuangannya tidak sia-sia. Dan bagi yang belum berhasil, tidak apa-apa, sabar, mungkin belum rezekinya, dan dicoba lagi tahun-tahun yang akan datang atau tahun depan, semoga saja ada. Oke, di sini saya akan beritahukan ini dari mulai saat pertama-tama dimulai SKB FR-nya ya. Jadi FR hari-hari pertama SKB itu yang keluar katanya ada komponen RPP, ada tentang apersepsi, susunan silabus, ada yang ditanyakan media pembelajaran daring yang tepat yang digunakan apa. Jadi disediakan kasus seperti itu kan. Jadi soal-soal studi kasus sebetulnya. Lalu disediakan kasus, misalkan Bapak ini mengajar IPA atau mengajar IPS saat pandemi. Jadi media apa yang sesuai untuk mendukung pembelajarannya, seperti itulah gambarannya. Lalu instrumen penilaian, kesulitan peserta didik, ada tentang program tahunan dan program semester. Lalu ada gerak pasif ya, katanya keluar juga ini gerak pasif. Lalu kalau dalam bahasa Indonesia tema dalam cerita, itu katanya banyak yang keluar. Lalu ada otot pernapasan, ada gaya, usaha, energi kinetik, potensial, dan mekanik, itu ditanyakan. Kalau PPKN-nya ada pasal-pasal undang-undangnya, tapi di FR tersebut tidak dijelaskan pasal berapanya, hanya pasal-pasal undang-undang katanya. Jadi silahkan dibaca-baca saja kan. Lalu ada penyederhanaan bilangan, tuh ya. Itu FR di saat pertama-tama dimulainya SKB tahun ini. Lalu ada lagi dengan berjalannya hari FR yang mengatakan instrumen soal. Jadi masih sama ya, tadi di atas juga ada instrumen soal. Lalu yang kedua ada tentang silabus, media pembelajaran masih sama, berarti memang ditanyakan. Berarti rekan-rekan harus belajar tentang media-media pembelajaran. Jadi supaya tahu, walaupun konteksnya beda-beda, ini mengajar ini, media apa yang cocok. Jadi sudah tahu, kalau sudah paham konsepnya, dalam penerapannya pasti bisa. Lalu tentang pengayaan. Oke, berarti kalau pengayaan bisa jadi remedial, ditanya juga ya remedial pengayaan, tapi bisa jadi hanya pengayaan saja. Karena di FR ini dikatakan pengayaan. Lalu RPP, parafrasa puisi, nah ini berarti bahasa Indonesia ya, parafrasa puisi. Lalu latar, tema, oke bisa jadi latar tema tentang cerpen atau novel. Lalu ada median, ada pemanfaatan energi kimia, ada waktu papasan. Nah misalkan Budi berangkat jam 9, si Hari berangkat jam 10. Setelah 150 km mereka berpapasan, nah, seperti itu, soal matematika seperti itu. Sudah banyak kok soal channel-channel YouTube yang membahas tentang matematika waktu papasan seperti itu. Lalu ada luas lingkaran, ada sifat air, dan ada kalimat baku. Oke, itu FR setelah hari pertama ya. Lalu berjalannya waktu lagi ada FR yang menjelaskan, katanya yang keluar itu prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian ada adil, ada valid, ada terpadu, berkesinambungan, seperti itu ya. Lalu ada studi kasus tentang remedial. Nah, tadi di atas disebutkan dia dapat pengayaan tuh, dan FR sesudahnya dia dapat remedial. Berarti konsep tentang remedial dan pengayaan ini harus paham ya, karena dalam melaksanakan remedial dan pengayaan ini ada aturan-aturannya tersendiri. Dan bisa juga dilihat di channel YouTube ini tentang KKM dan remedial, lumayan lengkap. Lalu mencari percepatan grafik yang disajikan.
ada lembaga penguji undang-undang. Nah, kalau di atas tadi katanya ada dapat soal tentang pasal-pasal undang-undang. Kalau ini lembaga penguji undang-undang. Jadi seperti Mahkamah Konstitusi, seperti itu ya, KY, ya seperti itu harus dipelajari. Selanjutnya ada parafrasa puisi ya. Nah, parafrasa puisi ini muncul lagi di setiap FR yang diberikan oleh rekan-rekan yang sudah ujian. Berarti memang parafrasa puisi ini selalu hadir. Jadi ini bisa dijadikan modal oleh rekan-rekan yang belum melaksanakan ujian. Berarti kalau kita menguasai tentang parafrasa puisi sudah lumayan nilai yang akan didapat karena memang hadir di setiap FR, bisa jadi juga hadir di soal-soal rekan-rekan yang belum ujian nantinya. Oke, selanjutnya ada kalimat baku. Nah, jadi silakan dipelajari kalimat baku dan tidak baku. Lalu ada kalender akademik. Nah, kalender akademik ada gerhana bulan juga. Ini berarti soal-soal tentang gerhana bulan, gerhana matahari muncul di sini. Oke, jadi ini adalah FR yang pada saat pertengahan melaksanakan SKB. Oke, lalu ada juga yang memberikan FR bahwa yang keluar adalah prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini di atas juga tadi muncul, berarti tentang prinsip penilaian itu bisa dipelajari. Dan di channel YouTube ini juga ada materi tentang prinsip penilaian, jadi silahkan ditonton untuk menambah wawasan untuk rekan-rekan semuanya. Lalu yang kedua ada penyusunan kisi-kisi soal. Lalu yang ketiga ada mengurutkan komponen silabus. Berarti dari mulai kalender akademik, dari mulai program tahunan, dari mulai program semester, dan dari mulai silabus dan RPP memang ditanyakan. Berarti memang perangkat pembelajaran itu rata-rata ditanyakan ya di bagian pedagogiknya. Oke, karena itu semua berhubungan ya dari mulai kalender akademik yang dipergunakan untuk menyusun prota, program semester, silabus, baru dalam pembuatan RPP sampai ke media pembelajarannya ditanya juga, sampai di prinsip penilaiannya ditanya juga. Karena itu semua memang perangkat pembelajaran seorang guru. Oke, lalu yang ditanyakan adalah tujuan kegiatan apersepsi. Oke, jadi ini di kegiatan pendahuluan silakan dipelajari. Di RPP kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Dan apersepsi ini letaknya ada di kegiatan pendahuluan. Oke, lalu penentuan alokasi waktu di RPP. Jadi dalam menentukan alokasi waktu di RPP ini merujuk kepada apa? Seperti itu silakan pelajari perdalam tentang dari mulai perangkat pembelajaran yang awal tadi, kalau bisa dari mulai analisis KIKD. Lalu ada menentukan tema. Nah, ini berarti tema parafrasa puisi ini muncul ya rata-rata di setiap FR SKB PGSD. Oke, lalu ini terbaru dan sebelum-sebelumnya tidak disebutkan. Ada soal tentang tujuan pembelajaran IPS di SD itu apa dan tujuan pembelajaran PKN di SD itu apa. Seperti itu. Oke, lalu akhir-akhir ini yang baru-baru saja melaksanakan ujian SKB BGSD mengatakan bahwa FR-nya ada luas segitiga diketahui dan yang ditanyakan adalah kelilingnya. Oke, jadi ini soal matematika berarti ya. Lalu yang kedua ada rumus energi mekanik. Lalu yang ketiga ditanyakan jumlah bilangan prima. Ada penyederhanaan pecahan. Tadi dari awal juga sudah ada yang menyatakan mendapatkan soal tentang penyederhanaan pecahan. Jadi silakan dipelajari, ini matematika. Lalu tentang grafik GLB dan GLBB. Beraturan dan grafik GLB dan GLBB ini contohnya tentang buah jatuh atau roller coaster. Lalu ada sudut elevasi dan median. Dan median ini sepertinya selalu hadir di setiap FR SKB PGSD. Oke, baik rekan-rekan, silahkan yang mau menambahkan yang sudah ujian dan mau berbagi FR untuk rekan-rekannya yang belum ujian, ataupun bisa dijadikan sebagai panduan pembelajaran yang akan ikut SKB PGSD tahun-tahun yang akan datang. Jadi tahu belajarnya dari mana, dari pengalaman rekan-rekan yang telah melaksanakan ujian dan mau berbagi FR seperti ini.
Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.